Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Perkenalkan, saya Fitri Devina dan rekan saya Selamat Hidayat. Kami akan menjelaskan tentang instrumen dan teknik pengumpulan data untuk penelitian kualitatif. Pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian untuk mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dapat dilakukan pada natural setting atau kondisi yang alamiah. Sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta atau partisipan observation, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian, itu peneliti tersebut, peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif setiap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian secara akademik maupun logistiknya. Adapun fungsi peneliti kualitatif sebagai human instrument, menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Teknik pengumpulan data penelitian kualitatif. Di dalam metode penelitian kualitatif, data dikumpulkan dengan beberapa teknik, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, diskus terfokus. Setiap peneliti merupakan alasan mengapa masing-masing teknik tersebut dipakai untuk memperoleh informasi apa dan pada bagian fokus masalah mana yang memerlukan teknik wawancara, mana yang memerlukan teknik observasi, mana yang harus keduanya, dan seterusnya. Pilihan teknik sangat tergantung pada jenis informasi yang diperoleh. 1. Wawancara. Wawancara merupakan proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi pada saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya, wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian, atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Agar wawancara efektif, maka terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, yakni mengenalkan diri, menjelaskan maksud kedatangan, menjelaskan materi wawancara, dan mengajukan pertanyaan. Agar informan dapat menyampaikan informasi yang komprehensif, maka berdasarkan pengalaman wawancara yang penulis lakukan, terdapat beberapa kiat, yaitu bisa menciptakan suasana wawancara yang kondusif dan tidak tegang. 2. Cari waktu dan tempat yang telah disepakati dengan informan. 3. Mulai pertanyaan dari hal-hal sederhana hingga yang serius. 4. Bersikap hormat dan ramah terhadap informan. 5. Tidak menyangkal informasi yang diberikan informan. 6. Tidak menanyakan hal-hal yang bersifat pribadi yang tidak ada hubungannya dengan masalah atau tema penelitian.
7. Tidak bersifat menggurui terhadap informan. 8. Tidak menanyakan hal-hal yang membuat informan tersinggung atau marah. Dan yang terakhir, tidak lupa mengucapkan terima kasih setelah wawancara tersebut selesai dan meminta disediakan waktu lagi jika ada informasi yang belum lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, Fitri Devina. Terdapat dua jenis wawancara, yaitu wawancara mendalam atau in-depth interview, di mana penelitian menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan informan dan bertanggung jawab secara bebas tanpa pedoman pertanyaan yang disiapkan sebelumnya, sehingga suasana hidup dan dilakukan berkali-kali. Wawancara terarah atau with interview, di mana penelitian menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya. Berbeda dengan wawancara mendalam. Wawancara terarah memiliki kelemahan, yaitu suasana tidak hidup karena penelitian terikat dengan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Sering terjadi pewawancaraan atau penelitian lebih memperhatikan daftar pertanyaan yang diajukan daripada bertatap muka dengan informan, sehingga suasana terasa kaku. 2. Observasi. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera. Bisa juga penglihatan, penciuman, pendengaran untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi, atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk melakukan atau memperoleh gambaran real suatu peristiwa dari kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. 3. Dokumen. Selain wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan, dan sebagainya. Data berupa dokumen ini biasanya dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut, sehingga tidak sekedar barang yang tidak bermakna. 4. Fokus grup diskusi. Metode terakhir untuk mengumpulkan data ialah melewati diskusi terpusat atau fokus grup diskusi, yaitu untuk menemukan makna sebuah isu oleh sekelompok orang lewat diskusi untuk menghindari dari pemaknaan yang salah oleh seorang peneliti. Misalnya, sekelompok peneliti mendiskusikan hasil UN 2011, di mana nilai rata-rata siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia itu rendah. Untuk menghindari pemaknaan yang subjektif oleh seorang peneliti, maka dibentuklah kelompok diskusi terdiri dari beberapa orang peneliti dengan beberapa orang pengaji. Sebuah isu diharapkan akan diperoleh hasil pemakna yang lebih objektif. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.